Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 4 memilih judul Teknik AHP dalam pemilihan calon karyawan terbaik pada PT Nestle Indonesia di Karawang Factory sebagai judul untuk tugas salah satu mata kuliah kami. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Zulfikar Alfarisi, dengan Nur Sayyidah, Dwi Maunatul Zuliana, dan Muhammad As'ad Rosyadi. Untuk pendahuluan, PT Nestle Indonesia merupakan anak perusahaan Nestle S.A., sebuah perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia, serta terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, yang berkantor pusat di Vevey, Swiss. PT Nestle Indonesia yang berdiri bulan Maret 1971 adalah perusahaan tertutup dengan komposisi kepemilikan saham mayoritas lebih dari 90% oleh Nestle S.A. Saat ini jumlah karyawan Nestle Indonesia sebanyak 3.200 karyawan. PT Nestle memiliki fasilitas produksi yang berlokasi di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya berlokasi di Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur. Untuk mengolah produk susu seperti Denkau, Bear Brand, dan Nestle Denkau Ideal. Plant lain berlokasi di Lampung, Cikupa, Karawang, dan Bekasi. Saat ini lowongan kerja PT Nestle Indonesia sedang dibuka untuk kandidat pelamar terbaik lulusan SMA, SMK, D3 atau S1 yang tertarik bekerja dan ingin mengembangkan karir bersama Nestle di beberapa posisi dan jabatan. Jadi untuk bagi teman-teman yang ingin mencari pekerjaan bisa mencoba mencari di perusahaan Nestle. Berikut beberapa lowongan kerja pada PT Nestle Indonesia di Karawang Factory. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Shipping operator, tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, mengimplementasikan peraturan quality dan ketika pada lingkungan kerja. Yang kedua, menjaga peralatan, instalasi, dan area kerja dalam kondisi yang bersih. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap aktivitas cleaning di area kerja. Yang keempat, memahami dan dengan jelas mengenai target produksi. Yang kelima, mengoperasikan mesin-mesin di area tipping yang berkorelasi sesuai dengan kondisi operasional standarnya. Yang keenam, melakukan serah terima informasi dan aktivitas kepada rekan kerja. Yang ketujuh, melakukan transaksi ke dalam SAP. Yang kedelapan, memantau dan memonitor limbah yang dihasilkan. Kualifikasi. Yang pertama, pendidikan misal SLTA sederajat. Yang kedua, memiliki pengalaman di bidang yang sama minimal 1 tahun. Yang ketiga, bersedia bekerja dalam shift. Yang keempat, memiliki pengetahuan mengenai basic mesin teknologi, HACCP, NGMP, dan 5S menjadi nilai tambahan. Tinjau literatur yang calon karyawan. Karyawan bagi PT Nestle Indonesia adalah aset yang paling penting. Jadi Nestle Indonesia akan menyediakan karyawan lingkungan kerja internasional inklusif yang dinamis dengan banyak peluang di berbagai bidang bisnis, fungsi, dan wilayah, serta bekerja dengan tim dan budaya yang beragam. Salah satunya yang berada di Karawang Factory. PT Nestle Indonesia mencari sumber daya manusia unggul dan profesional untuk bergabung bersama. Penilaian karyawan. Diperlukan yang pertama pendidikan. Bagi PT Nestle Indonesia, pendidikan tidak menjadi hal utama, yang penting harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Yang kedua, pengetahuan. Bagi PT Nestle Indonesia, calon karyawan diharuskan memiliki pengetahuan yang lebih. Yang ketiga, pengalaman. PT Nestle Indonesia lebih
memilih calon karyawan yang sudah memiliki pengalaman, karena pengalaman dari calon karyawan merupakan nilai tersendiri bagi perusahaan. Yang keempat, keahlian. Setiap calon karyawan PT Nestle Indonesia harus memiliki keahlian sesuai yang dibutuhkan perusahaan, karena keahlian yang dimiliki calon karyawan sangat penting bagi kelangsungan perusahaan. Peraturan perusahaan. Berdasarkan peraturan perusahaan PT Nestle Indonesia, perusahaan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon karyawan. Pada peraturan PT Nestle Indonesia mengharuskan setiap karyawan memiliki keahlian yang mumpuni. Di samping itu, pengalaman karyawan juga merupakan nilai tersendiri bagi perusahaan. Pendidikan karyawan tidak menjadi hal utama bagi PT Nestle Indonesia karena PT Nestle Indonesia lebih mengutamakan pengetahuan karyawan, namun tetap keahlian karyawan yang akan menjadi nilai utama. Konsep hierarki pemilihan calon karyawan terbaik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Metodologi analisis harus proses atau disingkat oleh AHP digunakan dalam penelitian ini sebagai teknik untuk memprioritaskan kriteria yang mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai calon karyawan PT Nestle Indonesia Karawang Factory. Sampel meliputi 5 calon karyawan yang melamar pada bagian typing operator, perhitungan menggunakan 4 metrik, yaitu pendidikan, pengetahuan, pengalaman, keahlian sesuai dengan peraturan PT perusahaan PT Nestle Indonesia untuk menilai calon karyawan yang dipilih. Pengukuran konsistensi indeks atau disingkat oleh CI dan konsistensi ratio atau disingkat oleh CR membuat pendekatan AHP berbeda dengan metode lainnya. Langkah-langkah menggunakan metode AHP adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan komposisi hierarkis. Untuk memprioritaskan dan meninjau persyaratan ini, struktur hierarkis harus dibuat setelah memutuskan prioritas utama, parameter, dan alternatif. Yang kedua, gunakan pengukuran skala relatif untuk membangun pasangan matriks perbandingan. Ukuran N kali N untuk setiap tingkat yang lebih rendah dengan satu matriks untuk setiap faktor pada tingkat tepatnya di atas. Indeks kepentingan bobot 1 sama pentingnya dibandingkan dengan yang lain. Bobot ketiga sedikit lebih penting dibandingkan dengan yang lain. Bobot yang kelima cukup penting dibandingkan dengan yang lain. Bobot yang ketujuh sangat penting dibandingkan dengan yang lain. Bobot yang ke-9 ekstrim pentingnya dibandingkan dengan yang lain. Bobot yang terakhir 2, 4, 6, 8 nilai diantaranya 2 penilaian yang berdekatan. Yang ketiga, hitung konsistensi indeks atau disingkat oleh CI dengan rumus CI MX kurangi N per N kurangi 1. CI disebut dengan konsistensi indeks, MX disebut nilai eigen, N disebut ukuran matriks. Yang keempat, hitung konsistensi ratio atau disingkat oleh CR dengan rumus CR sama dengan CR per RI. CR disebut rasio konsistensi, CI disebut indeks konsistensi,
RI disebut indeks konsistensi acak. Tabel RI yang menjadi acuan untuk menghitung CR pada metode AHP dapat dilihat indeks konsistensi acak. Tingkat inkonsistensi yang sesuai adalah di bawah 10% untuk proses AHP. Jika CR nilai lebih tingkat dari 10%, evaluasi harus diperbarui karena tingkat inkonsistensi yang terlalu tinggi yang akan menyebabkan error. Selanjutnya yang keempat adalah analisis hasil. Berikut matrik perbandingan berpasangan dengan skala Sati. Jadi pertama-tama kita memberikan bobot terlebih dahulu. Contohnya seperti berikut. Misal pendidikan dengan pendidikan, kita memberi bobot dengan skala 1,00. Kemudian pendidikan dengan pengetahuan 1,64, begitupun seterusnya. Jadi setiap tabel nanti akan dijumlah. Kemudian yang kedua, perhitungan matrik kriteria. Yang pertama, normalitas matrik. Normalisasi matrik dilakukan dengan cara membagi setiap entry pada tabel di atas dengan hasil penjumlahan masing-masing kolom kriteria. Jadi sesudah kita memberi bobot, kita akan bagi dengan jumlah semua bobot tersebut. Dan yang nanti hasilnya akan pasti 1. Kalau hasilnya enggak 1, berarti mungkin ada kesalahan perhitungan. Yang kedua ada nilai eigen kriteria. Langkah selanjutnya ialah menghitung rata-rata setiap baris yang disebut dengan nilai eigen kriteria. Jadi setelah pemberian bobot, kemudian kita bagi dengan jumlahnya, maka hasilnya akan seperti ini. Dan cara mengetahui nilai eigen adalah jumlahkan pada kolom pendidikan, pengetahuan, pengalaman kalian dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 4. Selanjutnya, hal ini selaras dengan peraturan perusahaan PT Nestle Indonesia bahwa keahlian merupakan bobot yang paling tinggi dibandingkan dengan kriteria yang lain. Selain itu, menurut peraturan PT Nestle Indonesia, pendidikan bukan faktor utama, juga bisa dilihat dari bobot yang diperoleh paling rendah. Bisa dilihat, keahlian merupakan bobot paling tertinggi, jadi sesuai dengan peraturan perusahaan, sedangkan pendidikan bukan faktor utama atau bobot yang terendah. Selanjutnya, setelah diketahui nilai eigen, maka metrik pada tabel poin di atas akan dikalikan dengan metrik pada nilai eigen. Jadi cara perhitungannya dengan 1 ditambah 1,64 ditambah 3, cara perhitungannya 1 dikali 0,094 ditambah 1,64, kemudian ditambah 0, dikali 0,137, kemudian ditambah 3,69 dikali dengan 0,307 ditambah 4,45 dikali 0,462 dan hasilnya 3,507. Yang selanjutnya menghitung konsistensi metrik kriteria. Jadi kriteria pada penelitian ini ada 4, pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian. Jadi kita 4, menggunakan 4. Jika kriteria 5, maka menggunakan 5. Kemudian menghitung indeks konsistensi dengan rumus sebagai berikut. CI ini hasilnya 0,246 diperoleh dari konsistensi matrik kriteria, kemudian dibagi dengan jumlah kriteria, dikurangi dengan jumlah kriteria, kemudian dibagi,
dengan jumlah kriteria dikurangi 1 dengan hasilnya seperti berikut. Kemudian menghitung rasio konsistensi. Menghitung rasio konsistensi itu diperoleh dari hasil 0,0125 dibagi dengan 0,9. Ini diperoleh dari tabel CI tadi ya. Jadi hasil perhitungan rasio konsistensi menunjukkan bahwa 0,0139 lebih kecil daripada 0,10, sehingga membuktikan bahwa hasil perbandingan dapat diterima atau konsisten. Kemudian melakukan perhitungan Lie-Eigen alternatif untuk masing-masing kriteria sesuai data perusahaan ataupun langkahnya seperti menghitung nilai Eigen kriteria di atas. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai masing-masing dari setiap pembobotan kriteria, dari setiap alternatif berdasarkan kriteria diperoleh matriks seperti tabel berikut. Selanjutnya, menghitung bobot akhir masing-masing alternatif dengan cara mengalihkan matriks pada tabel dengan nilai Eigen kriteria. Jadi cara menghitung bobot akhir, calon 1 dijumlah semua, kemudian dikali dengan pendidikan, kemudian calon 2 dijumlah semua, kemudian dikali dengan mohon maaf. Cara menghitungnya bobot akhir adalah calon 1 dikali dengan 0,094 ditambah dengan calon 1 pada pengetahuan, kemudian dikali dengan nilai pengetahuan, bobot pengetahuan, kemudian ditambah dengan calon 1 pada pengalaman, begitupun seterusnya. Maka diperoleh hasil 0,15. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, berdasarkan hasil olah data menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP, dapat disimpulkan bahwa calon karyawan terbaik PT Nestle Indonesia Karawang Factory yang memiliki bobot penilaian tertinggi adalah calon 5 dengan nilai 26%. Penilaian ini berdasarkan syarat perusahaan yang dicerminkan oleh indikator pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.